kan ada landasannya, ada dalilnya. Jadi ikhwan yakin ke guru-guru kita. Guru kita ngambil dari guru kita, ngambil dari guru, terus sampailah kepada Rasulullah SAW. Itu ada sanad ilmunya. Ya, bukan termasuk main hadroh, main terbangan, juga musola, juga masjid selagi dengan kadar yang wajar ya. Bukannya maki drum segala macam itu. Juga masjid. Itu ada dalilnya dan itu pernah semuanya ada landasannya. Tidak sembarang ulama kita membolehkan sesuatu atau melarang sesuatu. Tidak mereka melarang sesuatu kecuali ada dalilnya. Tidak mereka membolehkan sesuatu kecuali ada dalilnya juga. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Yang macam Nabutiron itu ada seorang perempuan bernadar. Dia ngomong kalau Rasulullah SAW pulang perang dalam keadaan selamat, aku akan tabuh tiron di pucuk kepala Nabi. Kan aku tabuh tiron terbangan itu di pucuk kepala Rasulullah sebagai tanda penghormatan. Ya. Kalau Rasulullah pulang perang dalam keadaan selamat. Memang terkabar waktu itu perangnya sangat menyulitkan dan banyak orang yang gugur. Bahkan diisukan Nabi Muhammad pun mengalami hal yang serupa. Sampai ini perempuan pengen Nabi selamat bernadar seperti itu. Ketika Rasulullah pulang datang, dia ngomong, ya Rasulullah, aku ini sudah bernadar. Perempuan tua ini ngomong sama dia, aku bernadar. Apa nadar kau? Kata Rasulullah, aku bernadar kalau engkau pulang dalam keadaan selamat, aku pengen nabut terbangan pucuk kepala kau Rasulullah. Lakukan if'ali, kata Rasulullah, lakukanlah nazar kau. Ini nadar ini tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dilarang main tiron, main terbangan, tentu tidak boleh. Ini di pojok kepala Nabi, apa ada kepala yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi itu dilakukan, hati sesuatu yang dibolehkan. Cuma kalau sudah sekarang kita kan saksikan banyak juga musik-musik yang hadur-hadur ini kadang-kadang membuat kita jadilah lalai juga. Musik terlalu menghentak, kesannya tadi macam disco Arab gitu. Ya, kita dengar goyang badan kita. Nah, itulah tidak bagus pula kalau berlebihan. Ya, semuanya ada batasan. Ya, ada batasan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun. Wa mimma yunha anhu al-fakhsh bidha'atil lisan wal ahadits sahihah fihi katsirat ma'rufah wa ma'nahu at-ta'bir anil umur mustaqbihah bi ibaratin sharihah. Nah, sekarang pasal berikutnya kawan. Menjelaskan tentang disunnahkan, ya baik dalam bahasa Arab, tentu dalam bahasa Indonesia juga sama. Hendaklah kita ini untuk mengucapkan sesuatu yang sifatnya tabu atau sifatnya tadi itu jikan suatu perbuatan, kita kiaskan dengan istilah lain, pakai istilah yang lain, ya jangan pakai istilah yang aslinya. Kalau itu sekesan terlalu vulgar di bahasa kita, terlalu jorok lah. Nah, boleh kita rubah dengan yang lain, kalimat yang lebih halus tapi wong paham. Ya kalau kita tunjuk istilah yang lebih halus tapi wong tidak paham, ya terpaksa kita jelaskan dengan bahasa yang aslinya, dengan istilah yang aslinya. Wa mimma yunha anhu, di antara yang dilarang itu mengucapkan kalimat yang dianggap suatu yang kotor untuk diucapkan oleh manusia. Macam maaf ya. Kita cerita tentang masalah najis. Jadi kotoran yang keluar dari belakang BAB itu kan lebih nyaman. Jadi bukan kita ngomong jadi kotoran tai itu tidak lemak kan namanya. Walaupun ya memang itu tahi. Cuma kita sebut dengan kencing. Mungkin dengan air seni lebih halus, gunakan kalimat yang lebih halus, jangan dengan kalimat yang kotor, ya, kotoran telinga, upil, lain lagi kan. Jadi cari kalimat yang lebih indah, tapi jangan juga akhirnya mengkaburkan makna aslinya. Ya, malingnya maling, tidak usah diganti koruptor. Maling duit rakyat, maling, sesuai di belakang tulis maling, jadi koruptor. Wong tidak ngerti apa dia jadi, ya. Masya Allah. La ilaha illallah. Nah, di situ dianjurkan dalam syariat kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih halus tapi tidak keluar dari makna aslinya. Bahkan kalimat Quran menggunakan yang seperti itu. Wal ahadits sahihah fihi katsir, yang menjelaskan itu. Wa ma'nahu ta'biru anil umur mustaqbihah, yaitu merubah, memberikan ibarat-ibarat untuk suatu perkara yang kita anggap buruk, jelek kalau kita sebutkan secara langsung dengan kalimat aslinya. Wa in kanat sahihah wal mutakallim biha shadiq, walaupun yang diucapkan itu benar dan yang ngomong ini juga benar. Memang apa adanya ya kalimat tadi itu, ya ada kalimat yang halus kan, bunting sama hamil, ya, berzina, hubungan di luar nikah. Nah, kalau yang macam ini, macam tadi, boleh kita pakai biar untuk suatu
Istilahnya kalau hubungan luar nikah ini menjadi terlalu orang anggap cak dak berdosa, pakai kalimat zina ada apa-apa. Itu berzina itu. Mereka itu berzina. Mereka itu melakukan hubungan di luar nikah. Orang yang tidak ngerti kan mungkin tidak ngerti apa hubungan luar nikah, teleponan apa. Maksudnya zina. Nah, tapi kalau kita pakai hukumnya dengan kalimat zina itu menjadi suatu takdib, suatu pendidikan, suatu sebatan buat mereka, ya pakai, tidak apa-apa. Ya, pakai kalimat tersebut. Nah, jadi pakailah kalimat. Walaupun yang kita ucapkan ini benar, tapi jangan pakai kalimat yang kotor, yang kasar. Ya, seperti juga kadang-kadang kita kondisikan dengan keadaan atau tempat yang kadang-kadang tidak pantas untuk kita ucapkan dengan kalimat seperti itu. Kadang-kadang membuat juga orang seperti sekarang banyak gitu pelacur, ya pelacur diistilahkan dengan kupu-kupu malam. Gimana ada kupu-kupu malam? Ini kupu-kupu malam sudah tidur kalau istilah itu kadang-kadang dibuat dihalus ke apa lagi? Penjual apa dia istilahnya? Perempuan penjual diri apa dia? Oh ya disingkat. Kadang-kadang bingung kita apa dia singkatnya. Ya. La ilaha illallah. Wa yaqa' dzalika katsir fil alfaz biqa' wa nahwana. Contoh di antaranya bersetubuh, berjima, bersetubuh. Ya. Hubungan badan. Itu kan istilahnya samu kalau itu. Nah, dalam Al-Qur'an dipakai dengan kalimat yang halus. Tidak dikatakan wiqa'. Wiqa' itu artinya maaf setubuh, tapi dipakai dengan kalimat yang lebih halus. Contoh di sini oleh Imam Nawawi beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Wa yu'abbirah bi ibarat jamilah. Kalimat wiqa' itu wayan bagi ayastamila fi dzalika al-kinayat. Hendaklah untuk bersetubuh itu pakailah dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang lebih halus. Wa yu'abbir anha bi ibaratin jamilah wa yufham bihal gharad. Dan kita pakai dengan ibarah yang cantik, yang indah, tapi wong yang kita sampaikan ini paham. Tujuan kita nyampaikan ini mereka tahu. Ya, wa bihadza ja'al Qur'an al-aziz wa sunan as-sahihah wal mukarramah. Dan juga disitulah datang beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh, qala Allah Ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Lailatus syiyam, di bulan Ramadan malam hari. Rafathu ila nisaikum. Nah, dipakai dengan rafathu ila nisaikum, mendatangi istrimu diranjang, tidak dikatakan bersetubuh, kalimatnya lebih halus. Wa qala ta'ala wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Afdha juga maknanya juga dipakai dalam kalimat yang maknanya tadi sama cak tadi, bersetubuh. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Dan kalau kamu menceraikan, ini hukum perceraian, ya, jatuh iddah apa tidak, kena iddah apa tidak, sudah jelaskan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian sentuh. Mana sentuh bukan nyenggol badan dia. Nyenggol badan tentu nyentuh gitu. Habis kawin itu nyentuh. Ini maksud sujudan, makna di situ maksudnya bersetubuh tadi, tapi diistilahkan dengan istilah yang halus, bersentuh. Anak belum nyenggolnya. Padahal nyenggol itu sudah. Tadi mau nyenggol, kau tuh salaman, bini kau sama kau. Makna nyenggol maknanya ya lebih dalam ke makna bersetubuh tadi dengan istilahnya belum mana apa-apa ke uji kita. Tidak ada kita ngomong belum mana setubuhi, kan lebih kasar. Tapi kalau belum mana apa-apa kan berarti wong paham maksudnya seperti itu. Wal ayat wal hadis sahihah fi dzalika katsira. Wal ulama yaqal ulama, dan berkata ulama, fayan bagi an yusta'mal fi hadha wa ma ashbahahu min al ibarat allati yastahyi min dzikriha bi sarih ismuha kinayatun mufhimah. Ini kita pakai untuk suatu kalimat-kalimatnya memang kalau kita sebut itu malu kita nak nyebutnya. Macam tadi itu kalimat kalimat tai. Kan tidak nyaman. Tapi kita bilang kotoran binatang, kotoran kucing. Ya, bukan tak lemah ya. Kotoran hidung, kotoran kuping, memang kan tai kalau. Tai kuping, tai hidung, tai nengnya dah lemah sampai mises itu, mises. Tahu mises? Apa tu tai cicak je. Subhanallah. Baik. Nah, istilah seperti itu. Sekarang dipakai istilah macam ada wong kadang-kadang ini istilah ini sebenarnya nyimpang. Tapi labas. Kalau ente datang ke seorang ustaz, ulama yang terkenal ini tabib,
galak ngobati. Yang tidak nanya, Bib, upahnya berapa, bayarannya berapa, pakai kalimat halus, maharnya berapa? Mahar, emang mau kawin. Cuma itu dipakai sekarang, maharnya. Ya, nah, pakai istilah yang lebih halus, paham? Ya kebetulan kiai ini polos, tidak pakai mahar gitu nih, tidak ada kawin ini. Tambah pening kamu, ya. Macam kita ngajak kiai, ngajak ustad lafu ngkos beca, anak udah naik beca, naik motor jadi. Ustad, Afwan Ustad, hadiah buat ongkos bensin ya, buat ngisi bensin. Oh banyak nih, penuh bensin mas ini. Istilah, masih kita Ustad upahnya, ini gajinya, dah kado kan, pakai istilah yang cantik. Cuma memang pernah ada seorang soleh yang kiai, lupa namanya, kiai apa Abdul Ghani apa namanya, polos, masya Allah, habis ngajar di masjid, ngulung ke biasa orang nggak mau masjid ya, kiai buat ongkos becak kiai. Oh iya, makasih, jazakumullah khair kiai tadi. Balik naik becak, pas turun naik becak, tunjuknya. Kalau ni tunjuknya. Kan becak, kiai yang kemana? Nah, tak tahu aku pesan di masjid. Yang masjid itu buat ongkos becak. Tunjuknya kalau, ayo tuh becak. Masya Allah, saking polosnya, Masya Allah. Kalau hasil ikhwan, jadi menggunakan kalimat yang bodoh itu ganti dengan kalimat yang indah, tapi jangan sampai keluar dari maksud. Kemudian tidak membuat orang itu bingung atau salah paham dengan istilah yang kita pakai. Kalau yang membuat orang bingung dan salah paham, ya sudah jelaskan kalimat yang aslinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Qadar adzan. Bisa ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan insyaallah. Yang nak berwudu silakan wudu ya. Ya Allah bitaufiq hatta nafik. Allahu Akbar, marhaban bil qailina adlan bis salati marhaban. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'ala shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'ala falah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba azza wa jalla tamma salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratal huda wa syarf wa darajatal 'inda rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya 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 ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدين والآخرة. صلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah ahbab rahimakumullah, menyampaikan beberapa pengumuman atau peringatan haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, atau lebih dikenal akrab dengan panggilan Ustadz Maci Habsyi. InsyaAllah akan diadakan pada tanggal 25 Desember ya, hari Ahad, bukan hari Natal, hari Ahad 25 Desember, bertempat di kediaman rumah beliau di Lorong Habsyi 14 Ulu, jam 9.30 sampai selesai. Kemudian tanggal 1 Januari hari Ahad ya, tahun depan, peringatan haul Al-Khubabah Al-Ustadzah Syarifah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau lebih kenal dengan Ustazah Ebo Acung, di 13 Sile, yang bertempat di 13 Sile setelah jembatan yang dari sini tidak jauh, mungkin sekitar 200 meteran, jam 9.30 sampai selesai, hari Ahad tanggal 1 Januari. Ya, fadhil undangan terbuka untuk umum. Mungkin telah 2 undangan bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penyelesaian afiat kita bertemukan Allah kembali. Sekali lagi ikhwan, kami ingatkan kepada antum yang memiliki anak, keponakan atau keluarga yang libur sekolah, itu nikmat besar dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Arahkan ya, tertibkan agar menjadi berkah, liburan yang membawa keberkahan. Saya tidak menghalangi antum untuk membawa anak antum tamasya, untuk jalan sana sini makan, tapi kita pakai akal cerdas, hati nurani yang bersih, selamatkan anak kita. Jangan sampai kita yang justru na'udzubillah membinasakan, merusak mereka tanpa kita sadari, dengan mengajak mereka main dengan permainan-permainan yang mungkin di situ ada unsur judinya, atau masuk ke tempat-tempat yang dia melihat macam-macam pandangan yang tidak boleh dia lihat, atau permainan yang membuat mereka lupa. Tapi arahkan untuk sesuatu yang baik, untuk kesenangan kita pada hari dunia sampai kita wafat, sampai akhirat kelak insyaallah taala. Al-Fatihah ila Rasulina Syafiina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baiti azwaj dzurriyyati ansarihi bismillahi lahu min salatin wal muqarrab min syarri ma biha wa alayhi shifa min kulli da'a wa lam yusaqam khususan man awsana bil shifa Sayyid Al-Habib Ustaz Muhammad Syafiq bin Mahdar bin Syahab والعام الحبيب علي زين العابدين بن محمد بن حسين سقاب والحبيب عثمان بن حسين بن شهاب وحسين بن شهاب والشريفة فطرية بنت عمر الحسني ورسمة ودوي بنت حسماوي وكل من أوصنا بالشفاء من إخواننا أصحاب الأحباب الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما على هذه النية الصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميعا مسلمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله ربك فينا شر العدا وبددا واجعله لنا فدا وعبرة يا الله شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مرد ونارهم تصبح رمد بكافها يا عين صد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل وخائن وغدير وعائن مؤذين يا الله من معتد وغصب ومفتر وكذب وفجر وعائب وحاسد وشامت يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا عيوبنا فأنت بستر غمين يا الله كل ذنب عندنا قمن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام خير الأنام وآله الغر الكرام يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون